Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 60. Sebelum pintu terbuka, Tami buru-buru menahan pintu dengan badannya. "Jangan masuk!" teriak Tami sembari memakai pakaiannya kembali. "Mas kebelet," sahut suaminya yang berusaha untuk masuk. "Iya, tunggu sebentar," ujar Tami lagi, masih berusaha memakai pakaiannya kembali, dan pintu dibuka oleh Tami. "Apa kamar mandi di rumah sebesar ini hanya satu?" tanya Tami. "Memang kenapa?" tanya suaminya. "Ya heran saja kalau kamar mandi hanya satu," sahutnya, tapi tatapan mata suaminya melihat ke arah lain. Tami baru sadar jika dia belum mengancing pakaiannya yang paling atas, sehingga belahan dadanya terlihat. "Oh Tuhan!" Tami membalikkan badannya dan segera mengancing pakaiannya, dan suaminya langsung masuk ke kamar mandi, tanpa peduli pintu kamar mandi masih terbuka. "Ya ampun, kenapa dia nggak ada malu-malunya?" gumamnya. "Apa jangan-jangan dia memang gay, baru menikah pada usia lanjut? Tapi usiaku juga sudah lanjut. Aku bukan penyuka sesama jenis," gumamnya sembari pergi keluar kamar mencari kamar mandi. Di dapur dia melihat ada wanita parubaya yang sedang bersih-bersih. "Bu, kamar mandi di mana?" tanya Tami. "Itu." Wanita parubaya itu menunjuk ke sebuah kamar dan kamar mandi yang berada di pojok. Tami memilih untuk mandi di dalam kamar mandi yang ada di kamar. "Sepertinya ini kamar tamu," gumamnya. Tami masuk ke dalam kamar mandi dan tidak menemukan sabun ataupun sampo di situ. Dia kembali keluar dan menghampiri wanita parubaya tadi. "Bu, sabun dan sampo biasanya disimpan di mana?" tanyanya. "Kamar tamu jarang dipakai, jadi tidak ada sabun dan sampo di sana," sahut wanita itu. "Lebih baik aku ambil sabun dan sampo di kamar mandinya. Dia kan koleksi sabun wanita," gumamnya dan kembali masuk ke dalam kamar. Dan ketika itu dia melihat suaminya baru saja keluar kamar mandi dan hanya mengenakan handuk yang menutup pinggangnya ke bawah. Tami buru-buru memalingkan wajahnya ketika harus melihat badan seorang pria lain. "Mandi, setelah itu buatkan mas sarapan," ujar suaminya. "Iya," sahutnya sembari ke kamar mandi. Dan tidak berapa lama dia keluar dari kamar mandi dengan membawa beberapa botol di tangannya. "Apa itu?" tanya suaminya ketika melihat istrinya membawa sesuatu di tangannya. "Sabun sama sampo," sahutnya sembari berjalan ke pintu. "Mau dibawa kemana?" tanya suaminya lagi. "Ke kamar tamu." "Iya, tapi untuk apa?" tanya suaminya. "Untuk diminum," sahut Tami asal. "Tami?" "Ya untuk mandi dong," sahutnya. "Begitu saja nggak tahu," gerutu Tami. "Iya, Mas tahu, tapi kenapa harus mandi di sana? Di sini juga ada kamar mandi." "Di sini tidak ada kuncinya," sahut Tami yang takut jika suaminya masuk ke dalam kamar mandi ketika dia mandi. "Padahal tadi malam masih ada," ujarnya lagi. "Sudah, mandi sana. Mas tidak akan mengintip kamu," ujar suaminya. Tami bergegas ke kamar mandi, dan di kamar mandi dia mencari sesuatu yang bisa dibuatnya untuk mengganjal pintu. Karena tidak ada sesuatu yang berat, dia kembali keluar dan ketika itu dia melihat suaminya sedang memakai celana dalam. "Ya ampun," Tami kembali masuk ke kamar mandi. "Mataku ternoda," ujarnya. Tami mengganjal pintu dengan mengikat pakaiannya di handle pintu. "Nah, seperti ini aman," gumamnya sembari mandi. Setelah mandi dia mencari handuknya. "Dasar bego," gerutunya. Tami mencoba mengintip dari balik pintu ke lemari. "Duh, masih di kamar," gerutunya. "Mas," teriak Tami. Sahut suaminya. "Bisa tolong ambilkan handukku yang ada di koper?" Dokter Arif mendekati pintu kamar mandi dan mengetuk pintu itu. Tangan Tami keluar, dan ketika itu suaminya dapat melihat tubuh istrinya yang polos dari pantulan cermin yang ada di dekat pintu. "Mana?" tanya Tami yang masih mengulurkan tangannya keluar. "Mas," ujar Tami. Dokter Arif menelan salivanya ketika melihat bentuk tubuh istrinya. "Mas," teriak Tami. "Ini," Dokter Arif memberikan handuk yang ada di tangannya. "Mas, ini bukan handukku," ujarnya sembari mengeluarkan tangannya lagi. Dan Dokter Arif melihat pemandangan itu lagi. "Pakai saja itu," ujar suaminya.
Tami menutup pintu kamar mandi dan terpaksa menggunakan handuk suaminya. Di luar kamar mandi, Dr. Arif berusaha menahan gairahnya. Dia buru-buru keluar kamar agar tidak terlihat oleh istrinya jika dia sedang terangsang. Tami keluar dari kamar mandi setelah mengenakan pakaiannya. Dia pergi ke dapur dan mencari bahan yang bisa diolahnya untuk membuat sarapan. Ya, hanya telur, gumamnya. Beras gak ada, mie instan juga gak ada, gerutunya. Tami menanyakan ke wanita parubaya yang sedang bersih-bersih di beranda depan. "Bu, warung di mana?" tanyanya. "Di sini gak ada warung," sahut wanita parubaya itu. Tami kembali masuk ke dalam, dan tidak berapa lama Dr. Arif keluar. "Hanya ini sarapan kita," ujar Tami sembari menyodorkan teh ke hadapan suaminya. "Oh iya, Mas lupa, kalau di sini dulunya tidak ada wanita," ujar suaminya sembari meminum teh buatan istrinya. "Lalu, ibu yang bersih-bersih itu siapa?" tanya Tami heran. "Ibu itu hanya bersih-bersih di sini, tidak pernah memasak setelah selesai pulang," ujar suaminya. "Ya sudah, siap-siap kita sarapan di luar," ajak suaminya. Tami bergegas kembali ke kamar dan menyalin pakaiannya dengan pakaian pergi. Mereka pergi ke sebuah restoran. "Kenapa harus di restoran?" tanya Tami. "Kamu pasti belum pernah mencicipi makanan di sini. Jadi, ada baiknya kamu coba." Dr. Arif turun dari mobil, diikuti oleh Tami. Mereka berjalan berjauhan, tidak terlihat seperti suami istri. Tami dan suaminya duduk saling berhadapan, dan pelayan dengan segera melayani mereka. Tami masih memperhatikan sekeliling restoran. "Mas, itu ada Dr. Diki," bisik Tami. Dr. Arif memperhatikan sekeliling restoran. Dia ingin beranjak, tapi ditahan Tami. "Mas mau kemana?" tanya Tami. "Menghampiri Dr. Diki dan Dr. Jasmine," sahutnya. "Untuk apa?" tanya istrinya lagi. Suaminya mengerutkan dahinya, tidak mengerti maksud dari perkataan istrinya. "Mas, jangan ke sana, nanti mereka tahu tentang kita," ujar Tami. "Justru dengan saya menghampiri, mereka tidak akan ke sini." Suaminya jalan menuju ke Dr. Diki. "Arif," ujar Dr. Diki. "Sama siapa ke sini?" tanya Dr. Diki. "Dengan istri saya," sahutnya menunjuk ke arah meja tempat Tami duduk. Dr. Diki melihat arah yang dimaksud temannya, tapi di sana tidak terlihat siapapun. "Di mana istri kamu?" tanya Dr. Diki. "Mungkin dia sedang ke toilet," sahut Dr. Arif. "Dr. Arif menikah, kenapa nggak ngundang-undang?" timpal Jasmine. "Acaranya hanya sederhana," sahutnya sembari pamit kembali ke mejanya. Dr. Arif menunggu, tapi istrinya tak kunjung nongol. "Tami, kamu di mana?" tanya suaminya dari sambungan telepon. "Di toilet," sahutnya. "Ayo keluar, makanan kita sudah terhidang di meja," ujar suaminya lagi. "Apa Dr. Diki dan Dr. Jasmine sudah pulang?" tanyanya. "Sudah," sahut suaminya bohong. Tami hendak keluar dari kamar mandi, dan ketika itu terlihat dokter blasteran dengan perut besarnya berjalan ke toilet. "Duh," Tami bergegas masuk kembali ke toilet, menunggu di dalam toilet. Dan ketika itu ponselnya berbunyi. "Tami, kamu di mana?" tanya suaminya lagi. "Di toilet," sahutnya dengan cara berbisik. "Cepat keluar," titah suaminya. "Mas bohong, di luar masih ada Dr. Diki dan Jasmine," bisiknya, dan langsung menutup panggilan itu. Tami segera keluar dari toilet, dan ketika keluar di depan cermin dia melihat Jasmine. Kamu perawat di bagian pasien dewasa, iya kan?" tanya Jasmine. "Iya dok," sahutnya gugup dan berusaha menyembunyikan tangannya di belakang badannya. "Apa kamu datang bersama dengan Dr. Arif?" tanya Jasmine lagi. Enggak dok," sahutnya gugup. "Permisi dok." Tami segera keluar dari toilet dan bukan menemui suaminya yang sedang menunggunya, melainkan pergi ke tempat parkir. Tidak berapa lama Dr. Diki dan istrinya keluar dari restoran dan bertemu kembali dengan Tami. "Tami?" tanya Dr. Diki. Dokter," sahutnya gugup. "Apa yang dimaksud istri Arif kamu?" tanya Dr. Arif. "Enggak dok," sahutnya gugup. Kalau tidak, kenapa kamu berdiri di dekat mobilnya? Dan kenapa dengan tangan kamu?" Pertanyaan Dr. Diki membuatnya tidak bisa berkata-kata. "Dokter menikah dengan perawatnya itu hal yang wajar, tidak perlu malu," ujar Dr. Diki sembari membukakan pintu mobil untuk istrinya. Tami masih diam di dekat mobil suaminya, sampai mobil Dr. Diki tidak terlihat. Tanisa duduk manis di kamarnya, tanpa mau membantu mertuanya di dapur, dan itu membuat Dimas marah. "Tanisa?" bentak suaminya. "Apa?" sahutnya sembari sibuk memainkan ponselnya. "Ada baiknya kamu membantu ibu," ujarnya. "Aku tidak bisa melakukan pekerjaan kasar."
Kamu tahu sendiri kalau di istana semua pelayan yang mengerjakan, sahutnya. Karena kesal dengan jawaban istrinya, Dimas keluar kamar dan membantu ibunya di dapur. Dimas bantu ya bu, ujarnya. Ibu Iin menganggukkan kepalanya. Tanisa mana? Tanya ibunya. Ada di kamar, sahutnya. Kamu kenapa? Tanya ibunya yang mengerti raut wajah anaknya. Aku kesal dengannya. Aku suruh membantu ibu, malah dia bilang tidak bisa, sahutnya kesal. Dari balik dinding, Tanisa mencoba menguping pembicaraan ibu dan anak itu. Tanisa dari istana, wajar kalau dia tidak bisa melakukan pekerjaan seperti ini, ujar ibunya memberikan pengertian ke anaknya. Tapi setidaknya belajar, biar dia disayang suami. Kalau masak saja nggak bisa, bagaimana aku bisa sayang kepadanya? Gerutu Dimas. Tanisa langsung berlari ke kamar. Dia minta aku memasak agar dia menyayangiku. Apa pelayananku di kasur kurang memuaskannya? Gerutu Tanisa dan kembali keluar kamar mencoba menguping kembali. Kalau seperti ini, mungkin rumah tangga kami nggak bertahan lama, ujar Dimas ke ibunya. Kamu ngomong apa sih? Harus sabar menghadapi istri seperti Tanisa, ujar Ibu Iin menasehati. Aku sabar bu, tapi kalau dia menganggap ibu seperti pembantunya, aku akan segera mengakhiri ini semua, ujar Dimas. Dimas, bentak ibunya. Dia seorang wanita, ketika kamu menceraikannya, perasaan akan sakit. Tidak ada yang ingin rumah tangganya gagal. Tapi Dimas mau Tanisa seperti ibu, sahutnya. Jangan seperti itu. Kamu tidak boleh menyuruh istri kamu seperti ibu. Kekurangannya diterima, tapi didik dia menjadi istri yang penurut, ujar Ibu Iin. Bersambung.